Selamat datang di channel NYC. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 serial killer dari Indonesia. Siswanto, atau banyak dikenal dengan nama Robot Gedek, membuat geger warga Jakarta pada tahun 1996 karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap 12 orang anak laki-laki yang rentan usianya dari 9 sampai 15 tahun. Siswanto ini melakukan aksi kejinya sejak tahun 1994 sampai 1996. Siswanto ini menyodomi para korbannya lalu membunuh mereka. Semua korbannya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Setelah dimutilasi, bagian-bagian tubuh korban kemudian dibuang secara terpisah di beberapa tempat seperti di Pondok Kopi Jakarta Timur dan di rawa-rawa sekitar bekas Bandara Kemayoran Jakarta Pusat. Dari 12 korban, hanya 8 korban yang jasadnya berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Siswanto sempat buron dan kabur ke Jawa Tengah sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Dia kemudian divonis pengadilan hukuman mati. Selama menunggu eksekusi mati, dia mendekam di lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Namun belum sempat dieksekusi pada 26 Maret 2007, dia meninggal karena serangan jantung. Baikuni atau banyak dikenal dengan nama Babe, juga nggak kalah kejam dari Robot Gedek, melakukan aksi pembunuhan, memutilasi, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pekerjaannya sehari-hari menjual rokok di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia juga memelihara anak-anak jalanan untuk dijadikan pengemis dan pengamen di area terminal. Si Babe ini juga melakukan sodomi kepada anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Dia bahkan tak segan membunuh jika anak-anak itu tak mau melayani birahi Babe. Jadi ketika si korban ini menolak, langsung dihabisi sama si Babe. Sejak 1993, Babe melakukan pembunuhan, mutilasi, dan pelecehan seksual. Babe kemudian ditangkap pada tahun 2010 dan hasil dari interogasi, dia mengaku membuang beberapa tubuh korban mutilasi di lokasi berbeda, seperti di Terminal Pulau Gadung hingga Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur. Babe mengaku ada 14 anak yang menjadi korban aksi kejinya. Dari perbuatannya, Baikuni diberikan hukuman umur hidup pada 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia lalu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan malah diberikan hukuman mati pada 18 Januari 2010. Meski keputusan hukum mati itu sudah final sejak April 2011, namun hingga Desember 2021, eksekusi Baikuni masih belum dilakukan. Ferry Idam Heniansyah alias Rian merupakan pembunuh berantai yang sempat menjadi headline pemberitaan nasional pada 2008. Pria yang kemudian dijuluki sebagai Rian Jombang ini diketahui menghabisi 11 nyawa orang dalam rentan waktu 2006 sampai dengan 2008. Rian ini mengalami penyimpangan ketertarikan seksual atau homoseksual. Dia melakukan pembunuhan di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan di kampung halamannya yang ada di Jombang, Jawa Timur. Bagian besar motif pembunuhan yang dilakukan Rian karena sakit hati. Salah satunya terhadap korbannya yang bernama Heri Santoso. Rian mengaku cemburu karena Heri tertarik pada sang pacar yang bernama Noval. Emang aneh, suka sama cowok. Rian membunuh Heri Santoso, memutilasi tubuh korbannya, dan pacar Rian mengambil uang di ATM milik Heri.
itu kemudian digunakan Noval untuk foya-foya. Setelah ditemukan jasad Heri dan diusut oleh pihak kepolisian, ditetapkan pelakunya adalah Rian dan Noval karena melihat Noval saat mengambil uang di ATM menggunakan ATM Heri Santoso. Total ada 10 korban lagi yang dibunuh Rian di Jombang. 7 diantaranya ditemukan telah termutilasi. Rian Jombang diketahui divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Depok menjatuhi hukuman mati terhadap Rian dalam sidang 6 April 2009. Tetapi saat ini Rian masih mendekam di penjara dan belum menerima hukuman matinya. Astini Sumiasih alias Nyonya Astini terkenal karena pembunuhan berantai dengan cara memutilasi korbannya menjadi beberapa bagian pada tahun 1996. Kasus ini terungkap ketika Kampung Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur menemukan potongan tubuh dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo. Dari identifikasi kepolisian, potongan tubuh ini milik Puji Astuti yang dibenarkan oleh pihak keluarganya. Penyelidik berlanjut, salah satu saksi mengaku terakhir kali melihat Puji sebelum hilang sempat masuk ke rumah Astini di Kampung Malang, Surabaya. Polisi kemudian menangkap Astini dan melakukan pengusutan. Hasil dari penyidikan diketahui Astini tidak hanya membunuh Puji, tetapi juga melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang hilang dari Kampung Malang. Dari pengakuannya, Astini membunuh korbannya dan memutilasi mereka karena kesal dengan kata-kata kasar yang dilontarkan mereka saat menagih hutang. Jadi kalau kalian punya hutang, kalau orangnya itu sensitif mungkin bisa dilembutin. Kalau enggak ya seperti ini, bahaya. Astini kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati pada Oktober 1996 oleh pengadilan. Dia dieksekusi mati ditembak pada Maret 2005. Antonius Rio Alec Bulo, banyak dikenal dengan nama Rio Martil. Rio ini juga nggak kalah kejam seperti serial killer tadi. Rio melakukan pembunuhan antara tahun 1997 sampai 2001. 3 korban diantaranya dibunuh dengan dipukul menggunakan martil di bagian kepala. Motifnya mengambil mobil milik korban yang sebagian merupakan pengusaha rental mobil. Rio sendiri sebelumnya memang pencuri spesialis mobil. Dia sempat dipenjara karena ulahnya tersebut. Selepas keluar dari penjara, Rio ini tanpa segan membunuh para korbannya dengan martil yang selalu dia bawa saat beraksi. Setelah itu, dia membawa kabur mobil milik korban. Hasil penyidik kepolisian oleh PN Purwokerto, Rio kemudian divonis hukuman mati. Berbagai upaya, mulai dari banding, kasasi hingga pengajuan gerasi selalu ditolak saat sidang. Dia tetap harus menjalani hukuman mati. Selama menunggu eksekusi, Rio mendekam di lapas LP Kedung Pane, Semarang. Sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004, di sel Rio ini kembali membunuh korbannya yang kelima. Dia membunuh guru sekaligus teman satu selnya yang merupakan narapidana kasus korupsi bernama Iwan Zulkamain. Ini koruptor seharusnya dibinasakan. Rio membunuh Iwan dengan cara memukul dan membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali. Motifnya Rio tersinggung ucapan Iwan yang menyebutnya sudah tidak bernyali. Rio kemudian dieksekusi mati pada 8 Agustus 2008 dini hari di Karangtengah, Cilongok, Banyumas, Dukun Usep. Ritual yang dilakukan oleh para korban tiada lain berupa aksi bunuh diri. Mereka diminta meminum cairan berwarna hitam yang isinya ialah racun. Sebelum meminumnya, korban diminta untuk berdiri di dalam lubang galian.
tidak repot lagi bagi dukun Usep untuk menguburnya. 8 korbannya dibunuh dengan perencanaan yang telah matang. Sebagai dukun, ia diyakini dapat menggandakan uang, tetapi para korban tidak tahu jika keinginannya hanya merampok saja. Ritual yang dilakukan oleh para korban tiada lain berupa aksi bunuh diri. Uang yang ingin digandakan berjumlah puluhan juta rupiah, itu yang jadi sasaran rampoknya. Dalam aksinya, dukun Usep dibantu 5 temannya. Kejadiannya 2 kali, 5 korban pada bulan Mei 2007 dan 3 korban lagi pada bulan Juli 2007. Dukun Usep memiliki nama asli Yusuf Maulana. Dia dieksekusi mati pada bulan Juli 2008. Sekian, terima kasih sudah menonton channel NYC.